Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, banyak kesalahpahaman yang terjadi di tengah orang percaya terkait dengan hubungan Injil dan hukum Taurat. Contohnya, karena sudah ada hukum kasih, maka kita tidak memerlukan lagi seluruh isi hukum Taurat. Apakah benar demikian? Voice of Pentecost kali ini adalah lanjutan dari edisi sebelumnya. Kita akan membahas 2 miskonsepsi tentang hubungan Injil dan hukum Taurat yang umumnya terjadi di tengah orang percaya. Miskonsepsi pertama, kalau saya sudah selamat, mengapa saya perlu menaati hukum-hukumnya lagi? Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan lanjutannya dalam ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari hal ini kita mengetahui bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan justru menuntun kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dan bagaimana kita dapat mengetahui standar pekerjaan yang baik jika kita tidak mengetahui prinsip dalam hukum moral Allah? Dan dalam ayat yang lain, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah.
Dengan sangat jelas, firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan memberi petunjuk. Justru menuruti segala perintah Tuhan adalah bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Benar, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu sebabnya menaati hukum-hukum Allah bukanlah sebab keselamatan, melainkan akibat. Kita menaati hukum Allah bukan supaya diselamatkan, melainkan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Miskonsepsi kedua, Kristus mengajarkan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, dan itu menggantikan ke-10 perintah Allah dalam perjanjian baru. Benar, Yesus memberikan perintah baru kepada para murid, yaitu hukum kasih. Namun, baru yang dimaksud adalah Yesus memperbaharui hukum itu sebagai tanda bahwa orang-orang yang melakukannya adalah murid Kristus. Karena hukum kasih sendiri sejatinya adalah kutipan dari hukum perjanjian lama. Kedua, hukum kasih justru merangkum 10 perintah Allah secara sederhana. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi Allah adalah jangan ada Allah lain, jangan membuat dan menyembah patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sejatinya berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, sebagaimana yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi sesama manusia adalah hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Sejatinya berbicara tentang mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Paulus sendiri dalam suratnya menyebutkan bahwa hukum-hukum ini terangkum dalam mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi, hukum kasih adalah bentuk yang lebih sederhana dan esensial dari 10 perintah Allah. Perlu kita perhatikan juga bahwa arti kasih dalam Alkitab bukanlah perasaan dan emosi semata-mata, melainkan sebuah keputusan yang lahir dari karakter yang benar. Dan karakter yang benar lahir dari menaati perintah Allah. Dari dua miskonsepsi ini kita dapat belajar, sekalipun kita sudah diselamatkan, kita tetap harus menaati segala perintah Allah. Dan sekalipun hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, namun prinsip moral Allah yang terkandung dalam hukum Taurat tetaplah dapat menjadi pedoman dan penuntun bagi kita untuk menuju hidup yang benar. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Bersama lambaikan tangan, katakan shalom. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Saya percaya umat Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah siang hari ini semua memiliki satu hati, yaitu ingin memiliki kerinduan yang sama, yaitu memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, lambaikan tangan kita bersama yang setuju dengan saya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita fokuskan hati kita. Kita percaya Tuhan Allah Roh Kudusnya akan hadir mengurapi, menjamah setiap kita melalui pujian penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan, melalui firman yang kita dengar. Kita percaya semuanya itu akan membawa kita kepada perubahan dalam hidup kita supaya kita sama serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya. Kita persiapkan hati kita Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu siang hari ini. Inilah hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berseru kepadamu. Hati kami memiliki kerinduan kepada Engkau. Oleh sebab itu ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan yang sudah mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala perbuatan, perkataan, tindakan kami yang
tidak menyukakan hati-Mu. Kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Karena kami ada di sini Tuhan, kami mau komitmen di hadapan-Mu. Kami mau mencari Engkau, kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Karena hanya di tempat ini, di hadirat-Mu satu-satunya yang mampu mengisi kekosongan jiwa kami. Hanya karena itu Tuhan, Roh Kudus biarlah Engkau mengurapi kami, menjamah kami. Karena kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu. Kami tidak butuh kekuatan dari dunia ini. Yang kami butuhkan hanya penyertaan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus Engkau hadir bersama umat-Mu. Malaikat-Mu hadir, malaikat di sorga bernyanyi bersama dengan kami, bernyanyi bersama memuliakan nama-Mu. Kami mau mengatakan besar Engkau, ajaib nama-Mu, dimuliakan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Amin. Bagimu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan
memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami percaya Engkau yang lahir dalam hati kami, Engkau yang mati bagi kami, Engkau yang bangkit bagi kami. Tidak ada Tuhan seperti nama Yesus. Kami declare, kami display, there is no one else but Jesus in our life, Lord. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Selalu ada pengharapan yang tidak mengecewakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari sama-sama kita berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara buat Tuhan Yesus. Come on, if you love Him, come on, berikan tepuk tangan lebih Tuhan, lebih dahsyat buat Tuhan. Come on, mari sama-sama kita bertepuk tangan Saudara. Kita mau menyambut Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Kaulah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. And we sing to you Lord. Katakan mari sambut Sang Raja. Yes Lord. Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan apa saudara? Nama di atas segala. Amin. Nama yang berkuasa. Kalau sudah percaya boleh angkat tangan kita sama-sama. Come on, let's praise Him together. Yesus namanya disebutkan ajaib. Amin. Penasehat kita Yesus, Allah yang berkah, Bapa yang kekal dan Raja damai. Panggil namanya Yesus, namanya disebutkan ajaib. Penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang angkat kedua tangan kita, katakan pemenang, pemenang. Sorakan haleluya. Kami bersuka cita dalam rumah Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Lord, as we come to King of Kings. Mari sambut Sang Raja. Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Kalau sudah percaya pada nama Yesus, puji Dia. Yesus namanya disebutkan ajaib. Penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Come on, panggil namanya Yesus, namanya disebutkan ajaib. Penasehat kita namamu, oh, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua pemenang. Sambil angkat tangan kita berkata Yesus, namanya disebutkan ajaib. Kau ajaib bagi keluarga kami Lord. You are wonderful, you are beautiful. Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib. Penasehat kita Yesus, Allah yang Bapa yang kekal, hey. Raja damai. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Pemenang. Yeah, katakan bersama pemenang. Lebih lagi sorak-sorai buat Tuhan, Allah yang menang, Allah yang mengasihi dan lahir bagi kita. Oh, He came to save us. Haleluya. Oh, kami bersyukur atas cinta-Mu bagi kami Tuhan. Thank you for coming into my life. Oh yeah. Sukacita-Mu ada di tempat ini Tuhan. Sukacita-Mu dalam hati setiap kami. Once again. Dia lahir untuk kami, Dia mati, amin. Dia bangkit bagi kami semua. Katakan saudara, Dia itu Tuhan.
keluarga dan teman-teman kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami. Thank you Lord, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Boleh sambil angkat kedua tangan kita saudara. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Thank you Lord, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus. Thank you Jesus. Dunia katakan woo, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Thank you Lord for your love. Katakan saudara, Dia lahir untuk kami, Dia mati selamatkan kami semua. Dia itu Tuhan. Katakan saudara, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Kalau firman yang menjadi sama, Dia itu firman Allah yang turun dan selamatkan kami, yang jadi sama dengan manusia. Katakan saudara, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih setiap kita saudara. Amin. Oh, come on. Yeah, yeah. We love you Lord. Bersama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati, ya Tuhan, Dia bangkit bagi saudara dan saya. Thank you Lord, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja. Dia itu firman Allah yang turun di keluarga kita, yang jadi sama dengan manusia. Katakan, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kaulah Juru Selamat kami, Sang Penebus. Haleluya. Oh, you're my Savior, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Kalau kau bersyukur kepadanya, oh kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan dalam hidupku. Perjalananku dibuat-Mu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu.
pun mengasihiku, menulis hidupku, seluruh segenap nafasku, menyembahmu selalu, ku puji, ku sembah, tiada sepertimu, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Katakan bersama, Kau terawal dan terakhir, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku, tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu, ku ingin
namamu. Yesus Tuhan. Kiriara lama ya naya lama ya naya lama seniara lama. Oh haleluya Yesus Tuhan. Kami datang ke tempat ini membawa segala hormat, korban ucapan syukur kami. Membawa korban ucapan syukur kami, korban bakaran kami. Karena Kau adalah Allah yang terlalu baik dalam hidup kami. Sampai detik ini kami boleh berdiri, kami boleh melayani Tuhan. Karena semata-mata karena kasih anugerah-Mu besar dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Tetap kami katakan Kau adalah Allah yang baik Bapa. Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Tidak ada seorang pun yang Tuhan tinggalkan sendirian. Selalu Tuhan memegang tangan kanan kami. Kau selalu menopang dan menuntun kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menjaga hidup kami Tuhan tetap utuh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang beribadah, ingin berjumpa dengan Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu yang menyegarkan roh dan jiwa kami. Kami butuh kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Berkati Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi kami semua yang mendengar Tuhan. Kami mau duduk di bawah pengurapan Roh Kudus, belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus berbicara, lawat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap masuk dalam firman. Mari saudara Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Amin, haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, hari ini saya menyampaikan kebenaran firman dengan ayat utama dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Kemenangan yang mengalahkan dunia. Saya ingin bicara mengenai itu. Kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Tapi kita mau baca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat, saudara. Tujuan khotbah saya hari ini saya ingin berbicara begini. Bahwa goal orang percaya, kemenangan hidup orang percaya, Alkitab memang menyatakan adalah iman. Tapi hari ini kita mau belajar bukan hanya sebatas iman, tapi iman yang bekerja oleh kasih. Itu poin khotbah saya hari ini saudara. Iman yang bekerja oleh kasih. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat hafalan kita pagi hari adalah ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya mau hubungkan dengan Natal pada tahun ini, saudara. Bapak Ibu, ketika kita menerima kado atau hadiah, what makes a gift truly meaningful? Apa yang membuat sebuah kado atau hadiah yang saudara terima itu menjadi sebuah sesuatu yang meaningful? Coba saudara renungkan. Kalau saudara dikasih hadiah, dikasih kado, maybe it is on your birthday. Saudara dikasih kado sama orang. Apa yang membuat kado itu meaningful? Harganya kah? Saya rasa bukan Bapak Ibu ya. Nggak ada jam. Memang kalau barang mahal kita terima ada perasaan wow begitu. Tapi mungkin nggak terlalu meaningful. Cuman kita merasa wah mengucap syukur. Tapi ada kado yang diberikan dengan harga yang biasa juga membuat hati kita merasa wah thank you banget ya. Kita mungkin udah nggak melihat harganya. Saudara. So what makes a gift meaningful? Mungkin tergantung siapa yang kasih. Setuju gak saudara? Siapa yang kasih itu kado? Saudara. Ya. Siapa yang kasih itu kado? Dan kenapa dia kasih itu kado? Motivasi di balik hadiah itu.
Saudara. Kasih atau cinta, the love behind the gift. Natal itu berbicara selalu mengenai kado yang terbaik dari Tuhan. Saudara. Christmas is always about one of the best gift ever that we can have is Jesus Christ. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, saudara, setiap kali Natal saya identik dengan kado. Pokoknya tiap kali Natal pasti dapat kado dari orang tua, saudara. Ya. Kalau saudara merayakan Chinese New Year, dapat kado juga, dapat angpau. Jadi saya sebagai anak kecil saya happy, saudara. Dapat angpau, Natal dapat kado, ulang tahun dapat kado. Lumayan lah setahun 3 kali dapat hadiah, saudara. Ya. That's one of my memory waktu saya masih kecil. Sehingga saya terbawa kalau ke gereja Natal pasti dapat kado. Begitu istilahnya. Ada hadiah. Natal itu kado. Tapi growing up, kita menyadari bahwa kadang-kadang ada kado yang kita terima lalu kita merasa biasa. Saya nyadar itu ketika saya kasih kado sama anak saya. Saudara. Saya pulang dari mana waktu itu saya beliin dia kado, saudara. Ya. Dulu dia suka Hot Wheels. Saya beliin dia Hot Wheels, saudara. Ya, yang dia belum punya. Waktu dia terima, dia bilang mukanya biasa aja. Mukanya biasa banget, saudara. Dia bilang, ada yang lain gak, Dad? Sebelum kamu papi udah beliin satu. Langsung ngomong, bukannya bilang thank you dulu, langsung nanya, ada yang lain gak? Saya udah tahu pasti dia gak suka. Memang waktu itu saya dimikir, iya sih dia belakangan lagi mainan lain, lagi mainan Lego lah kira-kira, saudara, ya Lego yang macam-macam tuh, yang lucu-lucu tuh, saudara, yang kecil-kecil. Jadi kadang-kadang kita terima kado pun kita bisa juga, ini udah gitu. Dan terkadang ketika kita menerima hadiah spesial dari Bapa di surga, yaitu anaknya yang tunggal mati bagi kita, kita merasa biasa. Dan kita menghidupi kekristenan kita tuh gak menghargai, gak mengucapkan syukur atas kado yang Bapa berikan, yaitu anak yang tunggal, saudara. Nah, hari ini saya mau berbicara mengenai ayat yang keempat tadi. Itu poin utama kita. Bagaimana caranya orang Kristen katanya bisa mengalahkan dunia menurut ayat yang keempat tadi. Saudara. Kan tadi tertulis iman kita mengalahkan dunia. Tapi saya hari ini I wanna present to you. Iman seperti apa yang mengalahkan dunia? Nah itu. Betul ayatnya berkata iman kita mengalahkan dunia. Iya. Tapi what kind of faith? Iman yang kualitas seperti apa yang mengalahkan dunia? Kalau saudara baca tadi ayat 1 sampai ayat 4. Baru dalam ayat keempat Yohanes menulis mengenai iman. Dari ayat 1 sampai ayat 3 Yohanes menulis mengenai kasih. Bahkan kalau saudara baca kitab 1 Yohanes pasal 1 sampai pasal 5 banyak berbicara mengenai kasih. Kita gak bisa hanya berbicara soal iman, tapi kita perlu berbicara soal kasih. Karena itu saudara, poin saya yang pertama pagi hari ini. Kasihlah, love, yang membuat Natal itu berarti. Kasih yang membuat momen Natal itu berarti. Saudara, coba tolong multimedia ayat 1 dikatakan begini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, D-nya besar, Bapa yang melahirkan, Bapa mengasihi juga dia yang lahir daripadanya, D-nya kecil, saudara. Inilah ayat yang kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta mengasihi atau melakukan perintah-perintahnya. Saudara, Natal adalah momen di mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Amin. Yohanes 3:16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dari sisi Bapa di surga, kasih-Nya gak perlu dipertanyakan. Saudara, dari sisi Bapa, dari sisi Allah, kita gak perlu worry, kita gak perlu doubtful mengenai berapa besar kasih Bapa kepada kita. Karena dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya rasa sesayang-sayangnya kita sama orang, belum tentu kita mau korbanin anak kita. Setuju gak saudara? Sesayang-sayangnya kita sama orang. Ada ayat mengatakan, mungkin ada orang mau mati bagi orang baik. Sedikit orang mati bagi orang benar. Tapi gak ada yang mau mati bagi orang jahat, gak ada. Alkitab mengatakan selagi kita masih berbuat dosa, Yesus mati bagi Bapak, Ibu, dan saya. Jadi kita gak perlu khawatir seberapa besar Allah mengasihi saudara dan saya. Ayat 1 mengatakan begini sama ayat 2. Apakah kita mengasihi Allah? Dalam momen Natal tahun ini,
Perenungan pertama, apakah hidup saya mengasihi Allah apa tidak? Kata kasih dalam Alkitab berbeda dengan kata kasih dari dunia. Dunia mengatakan I love you, itu identik dengan emosi, saudara. Ya, ada perasaan deg-degan, I love you, ya mesti ada suasana yang romantis dulu, then we can say I love you, dikasih kado sedikit, kasih hadiah, makan enak segala macam, I love you. Itu dunia. Tapi biblical love, kasih yang Alkitabiah adalah kasih yang resulting in obedience. Saya ulang, kasih yang Alkitabiah adalah kasih yang menghasilkan ketaatan, adalah kasih yang berkorban. Karena Alkitab mengatakan, there is no greater love than this. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi orang. Itu Alkitab. Jadi Natal, saudara, di luar semua nanti kita mungkin saudara akan makan keluarga, saudara makan-makan sama teman kantor, saudara makan-makan sama temenmu, tukeran kado, pakai baju baru, pakai foto-foto, selfie sana sini, saudara. More than that. Lebih dari itu, Natal berbicara mengenai Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Dan respon kita pagi hari ini, apakah kita juga mengasihi Allah? Perhatikan multimedia ayat yang kedua. Dikatakan begini, inilah tandanya kalau kita mengasihi Allah. Ada tandanya ternyata saudara, ada marker. Apabila kita mengasihi anak-anak Allah yang pertama, dan yang kedua apabila kita melakukan perintah-perintahnya. Saya mau ngomong yang pertama, apabila kita mengasihi anak-anak Allah. Saudara, artinya begini, kasih itu bukan hanya ditujukan yang penting saya sama Tuhan beres. Enggak, kekristenan itu berbicara kita masuk dalam komunitas. Kekristenan berbicara kita masuk dalam kul. Kita hidup berkomunitas dalam gereja. Saya nggak tahu di sini jemaat kira-kira mungkin siang hari ini ada sekitar 600. Saya juga nggak yakin kita saling kenal satu dengan yang lain. Saya udah pasti, belum tentu saya kenal dengan semua saudara. I will try my best untuk salaman di depan. Kadang-kadang kalau sebelum khotbah juga saya suka di depan kadang-kadang saudara. Nyalam-nyalamin, but I don't know you guys, saya gak kenal. Dan saya berdoa tahun 2025 GBI Purinda memasuki tahun depan. Sekalipun oke, jemaat banyak, ada sekitar saya gak tahu di sini berapa. Tapi harusnya kita bisa saling mengasihi sebagai sesama anak-anak Allah. Tanda kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi komunitas di mana kita bertumbuh. Saudara, zaman pandemi betul emergensi, kita bisa ibadah online. Tapi hari ini, saudara, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi tubuhnya. Orang yang mengasihi Yesus, dia pasti mengasihi gereja lokalnya. Saya cek-cek data, saudara. Dulu itu sebelum pandemi, minggu terakhir sebelum pandemi, I clock in the attendance. Saudara, GBI Puri itu waktu itu attendance 3.300. Saudara, tiap minggu kita 3.300 waktu itu. Sekarang setelah pandemi, kita 2.800. Saya berpikir kemana tuh 500-nya tuh? Terus saya cek di YouTube online kita saudara. And guess what? Berapa banyak yang nonton YouTube online tiap minggu? 500. Jadi masih ada around 20, gak tahu berapa persen. Masih ada around 20% yang masih nonton secara online saudara. Ya mumpung ini direkam buat online minggu depan, jemaat yang online. Saudara gak bisa mengasihi Tuhan tanpa engkau berkoinonia, tanpa engkau berfellowship dengan tubuh Kristus, gak bisa. Orang bilang, yang penting kan saya kenal Tuhan, saya percaya Tuhan, ya sudahlah cukuplah, that's my faith. But that's not the kind of faith that can conquer the world. Bukan iman seperti itu yang mengalahkan dunia. Tapi iman yang mengasihi Allah adalah iman yang mengasihi anak-anak Allah. Saudara, kita butuh berkomunitas. Kalau gak salah 3-4 bulan lalu saya lupa. Ibadah jam 1, saudara, karena ibadah jam 1 jemaatnya kan masih belum banyak. Sekitar 150, 180 saudara. Waktu itu ibadah jam 1 kita seru juga. Kita ibadah Padang saudara. Di sini ada yang ikutan gak ibadah Padang? Waktu itu. Ibadah jam 1, 150 ibadah Padang saudara, enak.
Ya 2-3 bus kita ke puncak waktu itu bareng-bareng. Saudara, jadi waktu itu jam 1 gak ada ibadah. Langsung semua ke puncak, saudara. Ya. Terus ada jemaat dari ibadah 10.30 nyampein saya. Dio, kita juga pengen, kapan? Ntar dulu ya om ya. 600 orang tuh berarti kira-kira ada berapa bus tuh ya om ya. Kalau satu bus 50, 600 bagi 50 berarti ya 12 bus tempatnya saya juga gak tahu di mana. 600. Tapi saya pikir bagus juga. Kenapa? Karena ujung-ujungnya gereja berbicara relationship. Setuju gak sih Bapak Ibu? Yang membedakan, saudara, saya berharap walaupun jemaat di sini banyak, tapi saya berharap kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Oke lah gak bisa kenal secara dekat, mungkin rada susah ya kenal semua. Karena itu saudara butuh masuk dalam kul. Nanti minggu depan Bapak Ibu dapat warta gereja, mohon maaf telat warta gereja bulan ini. Saudara kita lagi compile data. Saudara akan lihat data, saya buka sedikit data dari gereja untuk minggu depan. Kul kita ada berapa puluh. Tapi total jemaat yang terserap dalam kul dibandingkan dengan rasio jemaat 2.800 paling cuma 20%. Artinya ada 80% dari saudara belum terhisap dalam komunitas. Saudara. Saya menghimbau, saya mengajak, saya gak mewajibkan tapi saya mengajak dengan hangat. Saudara join dalam kul. Saudara. Tahun depan akan ada beberapa kul yang dibuka yang baru. Saudara, kita sudah punya 3 keluarga itu tinggal di Cikupa. Mereka minta kul ada di Cikupa, saudara. Cikupa, Citra Raya. Nah kan lumayan kalau Bapak Ibu ada yang dari Citra Raya kan dapat 5 keluarga jadi 1 kul. Sekarang mereka kulnya dari Citra Raya mereka pergi ke HOB, saudara. Jauh kan Jumat malam, saudara, Citra Raya ke HOB, saudara. BSD kita mau buka. Semoga nanti Intercon buka. Saudara, tambah 1 lagi, saudara. Maksudnya kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang mengasihi anak-anak Allah. Dan yang nomor 2, orang, coba ayat 2 tampilkan kembali. Apabila kita mengasihi Allah, maka bagian B mengatakan maka kita melakukan perintah-perintahnya. Nah ini saudara. Apa yang membuat Natal berarti? Natal itu berarti ketika kita menerima kasih Allah dan kita bisa melakukan perintah-perintahnya. Saya mau perkecil skup perintah Tuhan. Sederhana saja. Bisakah kita mengampuni orang lain? Saudara. Apakah kita masih suka eksklusif, geng-gengan, gosip-gosipan, ngomong-ngomongin, saudara, menjatuhkan nama baik orang? Bapak Ibu, saya kan masih juga melayani di youth kita, saudara ya. Dalam 11 tahun terakhir saya kan di sebelah, saudara, di ibadah youth. Kalau di ibadah anak muda, saudara, datang tuh pasti ngegeng, ngegrup. Ya kita kayak anak SMA kan saudara, apa gak ngegeng kita anak SMA saudara? Sama juga di sebelah. Saya bilang sama pengerja, kamu jangan gitu dong. Kalau ada anak muda datang, mungkin 2 orang gak punya teman, kakak adik, ya kamu tanya dong, kamu datang sama siapa, yuk join yuk segala macem. Cuma namanya natur anak muda saudara ya, namanya suka grup-grupan, suka geng-gengan, ya begitulah anak muda. Saya bilang gak bisa, saya bilang, if you love Jesus, if you love God, then you have to obey His command. Dan perintahnya tidak baru, yaitu apa? Kasihilah satu dengan yang lain. Jadi Natal tahun ini, mari kita merenungkan poin yang pertama. Apakah hidup kita menaati perintah Tuhan apa tidak? Apakah kita bisa menunjukkan kasih kepada orang di luar apa tidak? Saudara. Karena kalau dikatakan ayat yang keempat tadi, kan kita menuju ayat yang keempat nih Bapak Ibu ya. Inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, iman kita. Orang di luar pun tahu kita orang Kristen. Mereka mungkin tahu kita gereja di tempat ini. Mereka tahu kita melayani. Tapi apakah dengan kita menjadi orang Kristen, orang bertobat? Belum tentu. Apakah dengan orang di tempat kerja kita, dia tahu kita gereja, dia bertobat? Belum tentu. Berarti iman saja, KTP kita Kristen saja tidak bisa mengalahkan dunia. Dibutuhkan sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Apa? Iman yang bekerja oleh kasih. Saya masuk dalam poin yang kedua. Saya mau perjelas ayat yang keempat. Kesaksian iman dan kesaksian kasih kitalah yang mengalahkan dunia. Bukan hanya iman belaka yang mengalahkan dunia, tapi iman yang bekerja oleh kasih. Mari kita buka multimedia ayat yang ketiga dan keempat. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan dijelaskan perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Saya stop di sini dulu. Saya mau jelaskan ayat ini. Saudara,
Jadi Alkitab menyatakan kalau kita mengasihi Allah, kita menaati perintah-perintahnya. Sudah jelas. Saudara, jadi dalam Alkitab kasih itu bukan dibicarakan sebagai sebuah perasaan. Oh, romantis, I love you, pelukan, ada romantic candle dinner, kita makan enak. Oh, I love you. Itu dunia, itu jiwa. Tapi in the Bible, Alkitab, kasih is obedience. Udah jelas. Kasih menuruti perintah-perintahnya. Dan dikatakan perintah Tuhan tidak berat. Ayo Bapak Ibu, siapa yang hari ini masih merasa hidup Kristen itu berat? Kenapa kita merasa hidup Kristen berat? Aduh Pak, hidup Kristen itu berat. Banyak aturan, ini gak boleh, itu gak boleh, ini dosa, itu dosa. Berat. Kenapa? Karena kita approach kekristenan dengan legalisme. Kita berpikir kekristenan adalah sebuah list of do's and don'ts. Ini boleh, itu gak boleh, ini boleh, itu gak boleh, ini boleh, itu gak boleh, ini wajib, itu wajib. Kita jadi capek. Ujungnya saudara jadi apatis sama kekristenan. Padahal Tuhan mengatakan perintahku tidak berat. Tuhan mengatakan datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu berbeban berat. Karena kuk yang kuberikan kepadamu tidak gak berat. Kukku gak berat. Kenapa bisa gak berat? Karena kasih. Karena cinta. Kalau saudara mengasihi orang karena aturan, pasti capek. Dalam pernikahan kalau kita mengasihi pasangan kita karena terpaksa, udah pasti capek. Tapi dalam pernikahan begitu kita mengasihi pasangan bukan karena aturan, emang karena saya mengasihi, maka aturan-aturan yang kita buat pun gak berat. Karena dasarnya kasih, saudara. Saya masih ingat waktu itu saya pacaran sama Janet. 2000 yang banjir besar di Jakarta. Yang sampai Blok J banjir. Tahun berapa tuh ya? Yang kita banjir Bapak Ibu waktu itu yang semua kali depan IPK naik semua. 2015 apa? Bukan 2007. Saya waktu itu masih di luar. Saya nikah 2016, berarti sekitar sebelum 2016 lah. Saudara, saya atau tahun-tahun segitu saya masih ingat saudara. Green Garden. Wah, sedadak saudara. Saya nyanyi lagu saya waktu saya bilang sama Janet. Mendaki gunung, melewati lembah. Lagu Ninja Hattori. Saudara. Saya nyanyi lagu Tompi. Hujan badai kan ku tempuh. Saya anterin sate ayam ke rumah dia saudara. Rumahnya mati saudara. Ya kan namanya mesti dapat poin dari mertua kan Bapak Ibu kan. Anterin sate ayam dah sama soto. Air segini saya anterin saudara ke Green Garden saudara. Wah saya anterin saudara. Wah happy. Ya kan dapat plus poin dari calon mertua kan saudara. Anterin sate, anterin soto segala macam, saudara. Kenapa itu gak berat? Karena atas dasar kasih. Terus dia iseng nanya sama saya, sekarang udah nikah gimana? Ya kan kita mesti bagus jawabnya bapak-bapak ya. Oh lebih lagi, saya bilang pasti. More than that, saya bilang. Tapi sama Tuhan juga sama. Kadang-kadang kita diminta Tuhan melakukan sesuatu berat. Tuhan kasih perintah, ampunin. Aduh gak mau Tuhan, males. Orang kayak dia ngapain? Berat kita menaati perintah Tuhan. Kenapa? Padahal Tuhan bilang perintahku tidak berat. Karena kasih kita belum mengalami. Mungkin sebagian kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Tuhan sudah menegur kita, ambil langkah lebih lanjut. Ayo melayani di gereja, entah jadi guru sekolah minggu, jadi usher, jadi kameramen, atau kita disuruh melayani di yayasan, kita disuruh, aku gak tahu apa yang Tuhan suruh dalam hidupmu untuk melayani, tapi mungkin itu berat bagi kita. Aduh janganlah Tuhan, jangan sekarang, tunggu dulu lah. Karena berat. Kenapa? Saya mau katakan begini, bukannya kita kurang mengasihi Tuhan, bukan. Tapi saudara belum mengalami kasih Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Saudara belum menerima sepenuhnya kasih Tuhan yang besar. Karena kalau saudara sudah menerima kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang besar itu, saudara gak bisa enggak. Saudara pasti akan menaati perintah Tuhan. Karena dia sudah terlalu baik dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Dia sudah terlalu baik. Bapak Ibu sebentar saya ingin kita nonton sebuah video. 3 menit saja. Tapi karena gak ada subtitle Indonesia, saya gak ketemu. Saya jelasin sedikit ya, saudara. Adalah seorang ibu dari kota Minneapolis. Negara bagian Minneapolis dari Amerika Serikat. Namanya Mary Johnson Roy.
saudara, Mary. Terkenal dengan namanya Mother Mary, Ibu Maria. April 13, 2024 beliau meninggal dan tanggal 13 April dijadikan sebuah tanggal peringatan. Satu state, Minneapolis, ngomongnya gubernur atau wali kota ya? Gubernur, ya itulah saudara ya, Governor of Minneapolis memperingati. Presiden Amerika Serikat telepon, sampai presiden telepon keluarganya untuk berduka cita. Presiden telepon, kenapa? 12 tahun yang lalu, dia punya seorang anak 20 tahun, ditembak mati sama teman sekelasnya. Kan sana boleh bawa pistol. Ditembak, saudara. Anak satu-satunya. Pengadilan segala macam, teman anaknya di penjara. Dan setelah lulus dari penjara, Mary melakukan hal yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Dia adopsi pembunuh anaknya jadi anaknya sendiri. Tinggal sebelah rumah, dia bilang sama pembunuh anaknya, namanya Oshea. Oshea, anak ibu sudah mati. Udah gak bisa aku lihat dia lulus kuliah. Tapi kamu kan seusia dia. Kamu lanjut kuliah, tak bayarin. Tindakan itu bikin geger satu negara Amerika. Bagaimana mungkin seorang ibu yang anak satu-satunya dibunuh, dia bisa menunjukkan that kind of forgiveness, pengampunan dan kasih yang begitu besar kepada sang pembunuh anaknya. Mary bilang, karena dalam imanku aku diajari kasihilah musuhmu. Kita nonton sebentar Bapak Ibu. Ini cuplikan dari video dari berita. She's regarded as an almost saintly figure in the community, and today her story was recognized by the mayor. Johnson Roy's powerful story of forgiveness has inspired countless people in the community to proclaim April 13th, 2024 as Mary Johnson Roy Day in the city of Minneapolis. April 13 diperingati sebagai Hari Mary, She is saudara. most remembered for forgiving Ini dia her orangnya. son's killer and developing a thriving Dan ini yang relationship ngebunuh with anaknya, him. saudara. Renee Cooper was at her funeral today. Renee, it sounds like she was a truly remarkable woman. Yeah, Callan, there's not many people that have a story so powerful it makes national news and even catches the attention of the President of the United States. But after she lost her son to gun violence, Mary Johnson Roy did what most wouldn't believe is possible, and it's changed countless more mothers' lives for the better. Ini waktu dia meninggal, saudara, 13 April itu. By the mothers huddled in hugs, all gathered to lay Mary Johnson Roy to rest at 71 years old. I don't look at her as a stepmother. I look at her as my mother. Remembered best as Mother Mary. She had space in her heart for all, and that's what made her so powerful. That title came from the most tragic moment of her life. Ini anaknya yang meninggal, losing her only ditembak waktu son. itu. In 1993, 20-year-old Loramian Lamont Bird was shot and killed. And 12 years later, Johnson Roy 12 tahun kemudian, did the saudara, dia unthinkable, temenan sama yang finding ngebunuh the anaknya, heart to saudara. forgive O'Shea Israel, the man who was 16 Oshea Israel, when he nama took yang her anak yang son's ngebunuh, life. dia And at the adopsi end jadi of it, anak. I felt Ini dia orangnya, compelled saudara. to just give her a hug to show her that I was sincere in what I was saying. And I asked her may I give her a hug. She accepted. I gave her a hug. She kind of like broke down in my arms. I had to hold her up. And I think that was the moment when we started our bond. A bond that changed both of their lives. A genuine connection that 5 Eyewitness News saw firsthand in 2019. We have a relationship just like a son and a mom. Dia bilang kita punya hubungan kayak ibu dan anak aja. That's what I was waiting on. That's why I started laughing. You'll be surprised at what one small moment can do for a person's entire lifetime. She changed my life more than I could even imagine, more than she could even imagine. Thank you, Mary. Iya. Thank you. Boleh di stop. Thank you. Saya baru dengar ceritanya baru-baru ini, padahal udah kejadi dari awal tahun. Saya berpikir ya, bagaimana bisa seorang ibu yang anaknya dibunuh, kok dia bisa menganggap pembunuhnya sebagai anaknya sendiri, bahkan tadi saudara lihat bisa bercanda.
Itu gimana kalau bukan karena kasih Bapa yang besar dalam hidup kita? Oke lah, hidup kita gak se-ekstrim dia, saudara. Tapi saya rasa cerita ini bagus menginspirasi kita. Kalau dia anak satu-satunya hilang dan dia mampu mengampuni. Dia mampu, kok bisa seperti itu begitu loh. Maka hari ini kalau saudara datang ke gereja, engkau menyimpan amarah sama orang tuamu, engkau menyimpan kekesalan sama anakmu, mungkin sama bos di perusahaan, atau ada orang yang gosipin saudara, orang yang fitnah saudara, maka ampuni dia saudara. Karena dikatakan inilah yang mengalahkan dunia. Iman kita, iman seperti apa? Iman yang bekerja oleh kasih. Tolong buka Galatia 5 ayat yang ke-6. Iman yang bekerja oleh kasih, saudara. Iman saja gak cukup. Tapi iman perlu diaktifasi by love. Itu Natal. Itu Natal. Jadi pulang dari tempat ini kalau saudara kesel sama mertuamu, engkau masih nyimpen marah sama teman baikmu yang fitnah engkau, partner usaha yang nyuri uangmu, saudara. Atau apapun yang engkau alami dalam hidup ini, engkau diomongin lah, diapain, saudara. Kalau Mary Johnson Roy, dia bisa menunjukkan kasih kepada orang yang membunuh anaknya, maka saya rasa kita juga bisa menunjukkan kasih kepada orang yang bersalah kepada kita. Saudara. Kalau hari ini saudara ada pergumulan dalam hidupmu, mari praktekkan iman kita. Kita perkatakan janji firman Tuhan. Kalau hari ini engkau berurusan dengan orang yang sulit dihadapi, ada orang-orang yang sulit dikasihi dalam hidupmu, saudara, responi dengan kasih. Kalau engkau berkata, Pak, gak mungkin Pak, saya gak bisa kayak Mary, dia mah udah kayak malaikat lah, kayak orang kudus. Saya gak bisa, saya mau katakan bisa. Kenapa? Ayat terakhir, 1 Yohanes 4 ayat 19. Ini boleh kita baca bareng-bareng. 1 Yohanes 4, 19. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi saya. Kalau saya ganti kata dengan mengampuni, saya mengampuni karena Allah terlebih dahulu mengampuni saya. Jadi bukan soal kita bisa gak bisa, tapi sadarkah kita bahwa Allah telah begitu besar mengasihi hidup saya? Sadarkah kita bahwa Allah telah terlebih dahulu mengampuni saya? Sehingga yang harusnya mati masuk neraka, ada orang yang bersalah sama saya. Ya sudahlah, saya ampunilah. Toh saya juga harusnya mati masuk neraka. Itu Natal, saudara. That's Christmas. Kapanpun Anda merasa sulit untuk mengasihi saudara, kapanpun Anda merasa sulit untuk melakukan perintah Tuhan, ingat bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi saudara. Menemukan kebenaran dalam Kristus itu mudah, tapi mempraktekkan kebenaran sehari-hari itu sulit. Kenapa sulit? Saudara, karena kita masih daging. Kita masih ada hawa nafsu, kita masih ada kedagingan, masih ada sombongnya. Saudara. Tapi biarlah firman hari ini mengingatkan kita kebenaran Natal ini. Saudara, ayat yang keempat tolong tampilkan. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua kita yang lahir baru, saudara yang terima keselamatan, saudara yang terima Roh Kudus, saudara bisa mengalahkan dunia. Apa itu dunia? Amarah, dendam, kekecewaan, kepahitan. Saudara bisa kalahkan itu. Apa yang mengalahkan itu? Iman. Iman seperti apa? Iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Amin. Multimedia boleh tolong matikan lampu. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saudara, tiap Natal kita akan dekorasi ini. Tolong lampu di atas saya diredupkan sedikit. Kita pasang lilin-lilin, saudara. Dulu sih pakai lilin asli ya, cuman karena ada bahaya kebakaran kita udah nggak pakai. Saudara lihat sekeliling, banyak lilin-lilin Natal, banyak lampu-lampu Natal. Ya. Saudara, ini poin terakhir saya. Dunia di luar sana gelap, saudara. Dan mereka membutuhkan terang kasih Kristus untuk dinyatakan dalam hidup mereka.
Dan siapa lilin-lilin kecil yang merefleksikan, yang menampilkan kasih kepada dunia kalau bukan saudara dan saya? Ruangan ini gelap, satu lilin gak cukup. Tapi kalau ada ribuan lilin yang menyala, maka satu ruangan menjadi terang. Dan kalau di dunia di luar sana gelap, penuh dengan marah-marah, penuh dengan kekecewaan, kepahitan, jahat ganti jahat, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Maka Tuhan Yesus mengajarkan tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Maka Tuhan Yesus mengajarkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berdoalah bagi mereka yang membenci kamu, kata Tuhan. Itu pesan Natal, saudara. Karena iman yang bekerja oleh kasih, iman itulah yang mengalahkan dunia. Itu yang mengalahkan dunia, saudara. Karena itu saya mau berdoa bagi Bapak Ibu saat ini. Sebentar kita nyanyikan satu lagu. Sebentar. Saya ingin berdoa bagi saudara. Engkau yang datang ke tempat ini ada pergumulan, hatimu sedang sakit. Ada orang yang mengecewakan saudara, yang mungkin bikin saudara kesel dan saudara sulit mengampuni. Kalau Mother Mary Johnson Roy, dia bisa mengampuni. Saya rasa kita pun sanggup mengampuni saudara. Bukan karena kita bisa, karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni saya. Mari kita nyanyikan Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab mari Bapak Ibu kita bagi berdiri semua. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kasih-Mu mengalir pada siang hari ini, Tuhan. Kasih-Mu yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Bahkan kami sanggup mengasihi karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Tunjukkan kasih itu dalam hidup kami, Tuhan. Tunjukkan kasih itu, Bapa. Yesus.
kami Tuhan yang datang ke tempat ini. Kalau saudara datang dengan banyak pergumulan, saudara merasa kesulitan untuk bisa mengasihi, menaati perintah Tuhan, saya mau katakan bahwa kita telah menang dari dunia. Iman kita yang mengalahkan dunia. Karena itu saudara jangan mau ditipu oleh iblis bahwa engkau sanggup berdamai dengan masa lalumu. Engkau sanggup mengampuni orang yang menyalahimu. Engkau sanggup mengampuni orang yang melukai saudara. Karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni banyak kesalahan kita. Banyak kita salah sama Tuhan. Sering kita dosa sama Tuhan. Setiap kali kita minta ampun, Tuhan dalam anugerahnya mengampuni kita. Maka hari ini saudara, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu. Engkau yang ingin didoakan, karena engkau mengalami banyak pergumulan untuk bisa mengampuni. Atau mungkin kau gak bisa mengampuni dirimu sendiri karena satu hal yang kau lakukan di masa lalu. Saya ingin berdoa bagi saudara. Angkat tangan dimanapun kau berada. Bapak, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka telah mendengar firman. Dan firman Tuhan sedang mereka responi saat ini. Aku berdoa Tuhan, Roh Kudus, Kau adalah Allah sumber damai sejahtera. Membawa damai Natal dalam hati setiap kami. Dalam berdoa Tuhan, biarlah kami gak mau jauh-jauh dari kasih karunia-Mu, supaya tidak timbul akar pahit dalam hati kami. Aku berdoa Tuhan, kalau Engkau memampukan Ibu Mary Johnson Roy itu boleh mengampuni orang yang membunuh anaknya. Mungkin kami gak separah itu Tuhan, tapi kami sulit untuk mengampuni. Aku berdoa di dalam nama Yesus ada pengampunan mengalir dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus ada kasih dari surga mengalir dalam hati setiap kami. Sehingga iman kami mengalahkan dunia. Kami gak peduli apa yang dunia katakan, jahat ganti jahat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi pulang dari tempat ini kami mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Tuhan telah banyak mengampuni dosa kami. Terima kasih, terima kasih. Bapak berkati umat-Mu dalam minggu-minggu, hari-hari menjelang Natal. Kami semakin merasakan hadirat Tuhan nyata, damai itu nyata dalam hati setiap kami. Berkati Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara sekalian. Hai Church, berikut adalah pengumuman GBI Puri Indah untuk di minggu ini. Mari kita sediakan waktu untuk menyembah dan merasakan hadirat Tuhan bersama-sama saudara seiman lintas generasi dalam ibadah Intergen Prayer yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di ruangan Revival Hall House of Blessing. Ibadah Women in Christ akan diliburkan mulai 12 Desember 2024 dan kami mengundang wanita-wanita Tuhan untuk datang kembali dalam ibadah pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 10 pagi di GBI Puri Indah Mall Basement G4 Zona Merah. Hai Church, salam sukacita Natal. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bisa berpartisipasi dalam rangkaian ibadah untuk menyambut malam Natal dan Natal tahun 2024. Dengan mengambil tema Above the Noise yang diambil dari Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Tahun ini kita akan merenungkan bagaimana Natal kita terarah kepada hal-hal yang esensial, yaitu yang ada di surga, bukan hanya hiruk-pikuk dunia. Dengan jadwal ibadah malam Natal pada hari Selasa 24 Desember 2024 pada pukul 5 sore dan jam setengah 8 malam. Lalu besoknya, pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024, kita akan ada 2 kali ibadah pada jam 8 pagi dan jam setengah 11 di gedung House of Blessing. Mari, ajak seluruh keluarga dan teman-teman untuk bisa ikut merasakan kasih Natal pada tahun ini.
Semoga perayaan Natal tahun ini membawa sukacita, berkat, dan damai bagi kita semua yang hadir. Sampai jumpa di sana, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir dalam ibadah tutup tahun yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pada pukul 7 malam di Gedung House of Blessing. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus dan juga kita akan menyambut tahun baru dengan penuh ucapan syukur dan penuh pengharapan. Dan untuk ibadah awal tahun akan diadakan secara online pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 di YouTube GBI Puri Indah pada pukul 8 pagi. Pesan Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dengan tema Tahun Penuaian atau The Year of Harvest. Kami mendorong setiap saudara dan jemaat yang terkasih untuk bisa hadir secara online menyaksikan lewat YouTube. Dan kita percaya memasuki tahun yang baru dengan penuh berkat dan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBI Puri Indah mengeluarkan renungan baru di YouVersion khusus untuk Natal dengan tema memahami perkara yang di atas. Kiranya renungan ini membantu saudara untuk mengerti bahwa sukacita Natal mengubah fokus kita bukan lagi kepada perkara dunia, tetapi perkara yang di atas. Scan QR untuk mendapatkan renungannya. Demikian pengumuman dari kami. Happy Sunday and God bless you. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat yang terindah dari Bapa di surga, yaitu Natal, kebangkitan kelahiran Yesus, yang dapat mengubah hidup kita dari gelap menjadi terang. Pulanglah, bawalah damai Natal ini di hatimu, kemanapun kau melangkah, Tuhan pasti menyertai engkau. Kau tidak akan ditinggalkan sendirian. Yang sakit juga Tuhan sudah pulihkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat bebanmu. Dan yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Terimalah berkat Tuhan ini mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Sampai kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan permai kelak. Kita semua yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ibadah hari ini sudah selesai. Happy Sunday.